mana ya Ustadz? Kayak mana ya Ustadz? Kayak mana ya Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih keluarga muslim? Semoga selalu diberikan kesehatan sekeluarga dan diberi kemudahan segala urusannya. Alhamdulillah, kita ketemu lagi nih kawan-kawan di program kesayangan kita. Masih di KMU. Kayak mana ya Ustadz? Nah, kali ini kita masih berada di kota Medan. Dan kita sudah menerima pertanyaan dari beberapa warga Medan. Kira-kira pada mau tanya apa aja ya sama Ustadz? Ya udah yuk kita langsung saja ke pertanyaan pertama. Tetap di KMU. Kayak mana ya Ustadz? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Para pemirsa Rosyad TV di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Ada pertanyaan dari saudara kita yang menanyakan tentang seorang laki-laki atau suami yang dia menyatakan bahwa dirinya dalam kondisi duda sementara dia masih memiliki istri, dan dia mengucapkan itu dalam kondisi bercanda. Apakah jatuh talak untuk istrinya? Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita menjawab pertanyaan ini, seperti biasa kami ucapkan syukran jazilan wa jazakallahu khaira wa barakallahu fiik. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kebaikan dan kebahagiaan dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita menjawab pertanyaan ini, kita akan jelaskan terlebih dahulu tentang macam-macam talak ditinjau dari sisi lafadznya. Para ulama rahimahumullah, mereka membagi talak menjadi dua berdasarkan lafadz talak tersebut. Yang pertama adalah lafadz talak yang sharih atau talak sharih, yaitu seorang suami mengucapkan talak kepada istrinya atau untuk istrinya dengan ungkapan yang jelas gamblang, yang tidak memiliki makna lain dan tujuan lain kecuali mentalaknya, seperti ungkapan talak itu sendiri atau ungkapan cerai, yaitu kata yang sepadan dengan talak dalam bahasa Indonesia. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, maka apabila seorang suami mengucapkan dengan ungkapan yang jelas lagi gamblang, dengan ungkapan yang talak seperti ini, maka jatuh talaknya, baik itu laki-laki tersebut, sang suami itu, dia serius maupun bercanda. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Abu Daud, dan Ibnu Majah, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Sahihul Jami' di nomor urut hadis 3027. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Salatun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun." Ada tiga hal yang seriusnya adalah serius, main-mainnya adalah serius. Disebutkan oleh Nabi ketiganya, an-nikahu wat-talaq wa raj'atu. Nikah, talak, dan rujuk. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Macam yang kedua, tadi macam yang pertama, yaitu lafadz talak yang sharih atau talak sharih. Kemudian yang kedua adalah lafadz talak kinayah atau talak kinai, ya.
atau talak kinayah, yaitu ungkapan seorang laki-laki atau suami untuk istrinya dengan ungkapan yang bermakna talak juga bermakna yang lainnya. Ungkapan-ungkapan yang diungkapkan oleh seorang laki-laki atau seorang suami untuk istrinya yang bisa bermakna atau bertujuan talak juga bisa bermakna atau bertujuan yang lainnya. Seperti contohnya seseorang mengatakan pisah, ya. Seorang laki-laki mengatakan kita pisah. Seorang laki-laki atau suami mengatakan ya pulang ke rumah orang tuamu. Atau seorang suami menuliskan kata-kata talak kepada istrinya. Yang ini bisa bermakna ya talak atau bisa bermakna latihan untuk menulis, demikian. Demikian pula ungkapan yang diungkapkan oleh seorang laki-laki atau suami dalam kasus yang ditanyakan ini, yaitu dia katakan ya dia duda atau istrinya sudah janda. Maka apabila laki-laki tersebut meniatkan atau memaksudkan dengan ungkapan tersebut adalah mentalak istrinya dalam hatinya dengan ungkapan saya duda atau istri saya janda, dengan maksud dia mentalak istrinya, maka jatuh talak ketika itu. Namun apabila sang suami atau laki-laki tersebut tidak memaksudkan untuk mentalak, namun dia hanya bercanda atau maksud-maksud yang lainnya, bukan tujuan untuk mentalak atau menceraikan istrinya, maka sesungguhnya itu merupakan bentuk dosa kedustaan. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, seorang mukmin, seorang muslim tidak layak bagi dirinya untuk berdusta, karena sesungguhnya sifat dusta, bohong itu merupakan ya sifat orang munafik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ayatul munafiqi salasun. Tanda orang munafik itu ada 3. Idza haddasa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Tanda orang munafik itu ada 3. Apabila dia berbicara, dia dusta. Bila dia berjanji, dia ingkar. Dan apabila dia diberi amanah, maka dia berkhianat. Demikian. Dan dalil yang lainnya. Bahkan ada motivasi dari Nabi SAW untuk meninggalkan dusta walaupun dalam kondisi bercanda. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam kitab Sunannya, dan ini hadis yang sahih, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan. Aku jamin sebuah rumah di pelataran surga bagi siapa saja yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar. Wa bi baitin fi wasatil jannah liman taraka al-kadhiba wa in kana mazihan. Dan aku jamin sebuah rumah di pertengahan surga bagi siapa saja yang meninggalkan dusta walaupun dia bercanda. Wa bi baitin fi 'alal jannah liman hasuna khuluquhu. Dan aku jamin sebuah rumah di surga tertinggi bagi siapa saja yang bagus akhlaknya. Hadis riwayat Abu Daud. Tidak layak bagi seorang mukmin, seorang muslim untuk berdusta walaupun dia bercanda. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kesimpulannya bagi seorang laki-laki
yang dia mengungkapkan sebuah ungkapan yang bisa bermakna talak atau bermakna selain talak. Dia ungkapkan itu untuk istrinya, maka untuk berlakunya talak atau jatuhnya talak bagi istrinya, para ulama mempersyaratkan adanya niat untuk mentalak. Bila tidak bermaksud untuk mentalak, seperti bercanda, seperti dia bermain-main, atau dia seperti mungkin marah kepada istrinya atau mengancam istrinya, maka yang seperti ini tidak jatuh talak untuk istrinya. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sudah jelas ya kawan-kawan jawaban dari Ustaz. Nah, semoga bisa menambah ilmu kita semua dan jangan lupa mengamalkannya. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kayak mana ya Ustaz? Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Para pemirsa Rosyad TV di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Ada pertanyaan dari saudara kita yang ini merupakan kasusnya, yaitu ia dalam kondisi safar, namun dia lupa untuk melakukan sebuah sholat fardu dalam kondisi safarnya. Namun dia teringat setelah di rumah. Apakah dia melakukan pengqadaan atau penggantian salat tersebut dengan jumlah rakaat orang yang safar, ataukah dengan jumlah rakaat orang yang mukim? Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita menjawab pertanyaan ini, kami ucapkan syukran jazilan wa jazakallahu khairan wa barakallahu fik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang selalu taat kepada Allah dan Rasulnya sampai Allah mewafatkan kita. Amin ya rabbal alamin. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Orang yang lupa dari sebuah kewajiban, maka tidak ada dosa baginya. Allah Subhanahu wa taala memaafkan orang yang lupa. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan yang lainnya dengan derajat hasan li ghairihi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha tajawaza li an ummatil khata'a wan nisyana wa mastukrihu alaihi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah azza wa jalla memaafkan untukku dari umatku kesalahan yang tidak disengaja, kelupaan, dan apa saja yang dipaksakan kepada mereka. Begitu juga lupa untuk melakukan sholat, maka tidak ada dosa. Allah maafkan kelupaan tersebut. Allah tidak akan memberikan hukuman atas kelupaan tersebut. Hanya saja kewajiban bagi orang yang lupa sholat adalah mengqadanya, menggantinya ketika ingat. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man nasiya salatan falyusalliha idza dzakaraha."
Kata Nabi SAW, siapa saja yang lupa sholat, maka hendaklah dia sholat tatkala dia ingat. Dalam riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, demikian pula Imam Ahmad dan yang lainnya, Rasulullah SAW bersabda, "Man nasiya salatan aw nama anha fakafaratuha an yusalliyaha idza dzakaraha." Siapa saja yang lupa sholat, kata Nabi SAW, atau tertidur dari sholat, maka tebusannya adalah dia sholat tatkala dia ingat. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, maka wajib baginya untuk melakukan sholat tatkala dia ingat. Maka apabila ingatnya dalam kondisi safar ketika itu, maka pengerjaan sholat tersebut masih seperti dalam kondisi safar. Contoh, seseorang yang lupa sholat asar, ya, ternyata teringat dalam kondisi sholat maghribnya atau setelah sholat maghribnya, dia teringat bahwasanya belum sholat asar, namun masih dalam kondisi safar, maka dia melaksanakan sholat asar tersebut 2 rakaat, ya, 2 rakaat. Karena memang dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, ya, innallaha wada'a 'anil musafiri syatras salati atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala meletakkan atau menggugurkan, ya, dari orang yang safar itu, ya, setengah dari salat, demikian, yaitu maksudnya salat yang berjumlah 4 rakaat, yaitu dijadikan 2 rakaat, ya. Ini disebut dengan qasar salat, demikian. Syariat ini berlaku sampai akhir zaman. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Namun apabila seseorang yang lupa dalam kondisi safarnya untuk melakukan sebuah sholat, sementara sholat tersebut adalah sholat rubaiyah, yaitu sholat yang berjumlah 4 rakaat, namun teringatnya dalam kondisi sudah mukim, yaitu ketika sudah kembali ke tempat domisili, maka sesungguhnya kewajiban untuk mengqadha atau mengganti sholat tersebut dengan jumlah kondisi sholat orang mukim, karena sesungguhnya ketika itu dia dalam kondisi sudah mukim, tidak bersafar lagi, demikian. Maka wajib baginya untuk melakukan sholat yang tertinggal dalam kondisi safar itu untuk dikerjakan dalam kondisi mukimnya sejumlah tetap 4 rakaat, sejumlah, ya, rakaat itu dalam kondisi mukim, demikian. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. غيب حلا ليسوء نون راو وضم الهمز والماد عدل سما ويلقاه يضم. بسم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin wa asyhadu an la ilaha illallah rabbul alamin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu asyraful anbiya'i wal mursalin wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa Rosyad TV di mana saja Anda berada rahimani wa rahimakumullah, ada pertanyaan dari saudara kita. Itu terkait dengan akad muamalah. Bahwasanya ia pernah memesan kanopi dari seseorang tukang, dan dalam pengerjaannya terdapat sebuah kekurangan atau cacat sehingga menghasilkan, ya, kanopi yang tidak sempurna, yang dalam kondisi hujan maka akan menghasilkan bocor.
Yang tadinya ini diingatkan ketika dalam pengerjaan, namun tidak digubris, namun terjadi. Apa sikap yang harus dilakukan oleh sang penanya kepada tukang kanopi tersebut, baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah? Sebelum kita menjawab pertanyaan ini, kami ucapkan syukran jazilan wa jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang sabar, yang membalas keburukan dengan kebaikan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Akad muamalah seperti ini merupakan akad muamalah yang termasuk dalam kategori ya jual beli yang memiliki adanya cacat pada produk yang dihasilkan. Produk yang dipesan adalah berupa kanopi beserta dengan jasa pemasangannya. Tentunya sudah ada harga yang disepakati. Demikian pula hasil yang diinginkan, demikian, yaitu rapi, demikian pula tidak bocor. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, namun didapatkan adanya cacat berupa bocor, dan itu sudah diingatkan dalam proses pengerjaan. Maka sesungguhnya boleh ya bagi sang penanya untuk memilih dari salah satu dua hal berikut ini. Sebagaimana Nabi SAW pernah menyatakan hal tersebut ketika mendapati adanya cacat pada hewan yang dijual berupa cara penggemukan yang tidak sehat, yaitu dengan mengikat puting, ya. Maka bagi pembeli itu memiliki dua pilihan yang terbaik. Kata Nabi SAW, insya'a amsaka. Kalau dia mau, maka silahkan dia tahan. Artinya jual beli tersebut dilanjutkan tanpa menuntut haknya, dan ini tentunya baik, bahkan yang terbaik, yang terbagus, di mana memaafkan kesalahan sesama, demikian ya. Dalam riwayat yang lain disebutkan fa in radiyaha amsakaha. Keduanya juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya. Kalau dia ridho dengan produk atau barang yang memiliki cacat tersebut, silahkan dia menahannya, yaitu dia lanjutkan jual beli, ya tidak perlu dia batalkan, demikian ya. Namun apabila dia tidak ridho, dia marah, dia murka, ya, maka dia kembalikan, silahkan dikembalikan. Bila telah ada kerugian dalam pemasangan, maka disepakati berapa biaya yang harus ya dipotong darinya, demikian. Nah seperti itu. Para ulama menyebutkan hal ini dalam pembahasan khiyar aib, yaitu hak memilih untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli karena ada aibnya atau cacatnya, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Nah di sini barangkali butuh untuk kesabaran, karena dalam kondisi seperti ini diuji kesabaran, demikian ya. Juga diuji untuk memaafkan. Barangkali ya butuh untuk memberikan uang tambahan untuk memperbaiki kebocoran. Nah seperti itu lebih baik insyaallah taala, karena ini akan lebih memudahkan ya
bagi tukang tersebut untuk hadir kembali. Demikian. Walaupun ada hak ya untuk menuntut cacat tersebut dengan cara diperbaiki ya. Demikian, atau dikembalikan, tapi tidak mungkin, biasanya diperbaiki. Demikian. Nah, seperti itu, diperbaiki. Diperbaiki ini bisa dengan biaya tambahan ya, atau dengan gratis. Yang terbaik tentunya adalah dengan biaya tambahan tentunya, dan tentunya dengan kelemah lembutan dan penuh kesabaran ya. Jangan ya sampai terjadinya ya gesekan, sakit hati, bahkan kezaliman ya berikutnya. Demikian. Memaafkan itu lebih utama. Wallahu ta'ala alam. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kamu yang mempunyai pertanyaan perihal agama, silahkan kirim video pertanyaan kamu menggunakan HP atau kamera ke nomor WhatsApp 0822 8888 6630 atau kirim ke email kami rasyad.tv@gmail.com dengan format isi video, nama, alamat, dan pertanyaan yang akan kamu tanyakan. Ayo kirim pertanyaan kamu dan tunggu jawabannya di Camyu. Kayak mana ya Ustadz? Alhamdulillah, kita telah sampai di pertanyaan terakhir hari ini. Nah, semoga apa yang disampaikan Ustadz tadi bisa menambah ilmu agama kita semua. Ingat ya kawan-kawan, menuntut ilmu agama itu wajib loh atas setiap muslim. Dan terima kasih telah menyaksikan episode Camyu kali ini. Insya Allah, sampai jumpa lagi di episode-episode Camyu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.